Lalu Satan bilang, jatuhkanlah dirimu, dan maka malaikat surga akan menatangmu. Yesus berkata, menjawab firman yang dipakai oleh setan dengan firman yang sesungguhnya. Bagaimana saya dan saudara dapat mengenal Elohim kalau kita nggak pernah baca firman? Kita nggak pernah bergaul dengan Dia melalui firman-Nya. Bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan Elohim yang sesungguhnya kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana saya dapat berkata kepada teman saya itu, hai ibu, bertobatlah engkau dari cara berpikirmu yang tidak kudus di hadapannya. Dan dia bilang, loh kamu kok menghakimi saya? Dia berpikir sedang menghakimi dia. Firman sedang menghakimi dia. Saya mau tanya sama saudara, kok ada seseorang cellphone-nya jatuh, saudara sedang berdoa minta cellphone, apakah Yahweh akan memberikan dengan cara yang demikian? Mengambil cellphone orang dan memberikannya kepada saudara, padahal saudara bisa mengembalikannya kepada dia. Ini firman. Dia telah menulis pengajarannya di dalam hati kita, sehingga kalau kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita membiarkan Dia terus membentuk hidup kita. Kita terus membiarkan roh kita untuk mengenal Dia. Terus semakin mengenal Dia dan memberikan Dia juga boleh menolong kita untuk semakin mengenal Dia melalui kebenaran firman-Nya. Saya dan saudara akan semakin mengenal, oh ini pertolongan Tuhanku, oh ini anugerah Tuhanku, oh ini jalan keluar yang Tuhanku berikan di sepanjang kehidupanku. Tapi dengan baik-baik, jika kita tidak pernah mengenal Dia, kita tidak pernah merenungkan firman-Nya, kita tidak membiarkan hidup kita di dalam kehidupan doa. Ya, saudara berdoa itu nggak cuma ngomong terus, saudara. Ada kalanya Dia suruh kita berhenti, diam. Kita baca, kita sedang membiarkan Dia berbicara kepada saya dan saudara. Sebabnya kalau saya bilang jam doa saya itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu bukan berarti selama 4 jam saya ngoceh terus. Gak ada kalanya. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Yahweh terima kasih untuk kasih setia-Mu. Yahweh terima kasih untuk semuanya. Saat ini Kau harus berbicara. Aku membiarkan Engkau berbicara. Kau mengajar aku, menolong aku. Engkau membuka dirimu sehingga aku semakin dapat mengenal jalan-jalan-Mu. Ketika kita menyembah Dia di dalam karunia berbahasa roh, berbahasa lidah, itu saatnya Dia bilang stop. Aku menikmati pujian penyembahan. Sekarang dengar, aku mau ngomong sama kamu. Dan Dia akan menuntut kita untuk mencari membaca firman-Nya. Gak bosan saudara, gak bosan. Jadi diri roh kita. Kalau kita masih bosan baca firman-Nya, kita gak tertarik sama sekali, mari minta Roh Kudus-Nya semakin mencurahkan roh-Nya di dalam roh kita, sampai kita rindu untuk datang kepadanya. Bukan karena sekedar kita sudah makan rotinya, bukan karena kita sudah menikmati kebaikannya, bukan karena kita sudah merasa dikenyangkannya, tetapi lebih daripada itu, karena Dia sudah melekat dan menyatu di dalam kita. Dan ketika Dia mau memanifestasikan keberadaannya di dalam kehidupan saya dan saudara, saudara gak akan merasa terbeban lagi ketika saudara harus menolong orang lain. Saudara gak akan merasa dipaksa-paksa ketika saudara harus berbagi dengan orang lain di dalam keterbatasan hidupmu. Ini goal penciptaan Yahweh di dalam hidup saya dan saudara. Dia gak pernah panggil saya dan saudara untuk gemuk-gemukin diri sendiri. Dia gak pernah panggil saya dan saudara untuk enak-enakin diri kita sendiri. Dia punya porsi seberapa Dia mempercayakan kepada saya dan saudara. Saudara gak perlu akal-akalan, ya. Saudara buat kaset rohani, saudara buat pengajaran, saudara jual kasetnya supaya saudara bilang, supaya orang-orang yang bekerja dengan saya dapat makan.
Dia akan cukupkan, bahkan berkelimpahan segala sesuatu yang kita perlukan untuk melayani Dia. Dengar baik-baik pada pagi ini. Kalau nyatanya Dia sedang mengajar kita tentang sebuah pengorbanan, lakukan itu. Dengar baik-baik. Dia bukan Yahweh yang jahat. Dia bukan Yahweh yang psikopat, saudara, yang senang melihat umatnya menderita. Dia selalu mengizinkan segala perkara terjadi dalam hidup kita untuk satu tujuan yang mulia, satu tujuan yang baik buat saya dan saudara. Dengar baik-baik pengajaran pagi ini. Yohanes 6 ayat 26 sampai 40. Jika Dia mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, uji. Apakah itu pemberian berkat yang Dia percayakan kepada kita apa bukan? Uji. Apakah kita melakukan itu? Dan itu gak sesuai dengan firman-Nya. Apa buktinya? Saudara dikasihkan pekerjaan. Pekerjaan itu baik, saudara. Pekerjaan yang dinanti-nantikan oleh orang banyak. Tapi dengan melakukan pekerjaan itu, saudara harus menyangkali firman. Saudara tidak dapat melakukan firman. Saudara tidak dapat mengiyakan tanpa menyakiti hatinya. Itu bukan berkat dari Dia. Tinggalkan. Nah, saudara, pertama kali kami datang ke kota ini setelah perusahaan yang akan sponsor suami saya kerja merubah keputusannya. Kami gak langsung lari dari kebenaran firman Yahweh. Kami datang merendahkan hati. Kami tahu Dia Tuhan yang luar biasa. Kami terima pembentukannya, saudara. Ketika uang tabungan terus masuk, keluar tanpa pemasukan, kami terus belajar setia, terus merendahkan hati di hadapan-Nya. Kami terus berkata, Tuhan, berikan kami iman, berikan kami kepercayaan, berikan kami peneguhan. Kalau Engkau mau kami melayani di negara ini, Kau akan cukupkan semuanya. Dan sebabnya, saudara, sekalipun uang sudah tinggal $10, kami minta kiriman uang kami dari Indonesia, tidak dikirim-kirim. It's okay. Kami belajar mengampuni. Dan ketika dengan uang yang $10, saya tetap pergi ke sebuah FA 2 jam dari tempat kami, bawa 2 anak. Ya, 2 anak yang masih kecil-kecil, 4 tahun dan 7 tahun sampai 8 tahun. FA dimulai jam 9, selesai jam 12 malam. Jam 12 malam sampai di tempat kami jam 2 pagi. Suami saya bingung, suami saya bilang, dari mana Ma? Habis FA. Terus saya tahu suami saya kenal saya. Suami saya juga bilang, tuh uang yang dipinjam dikembalikan. Kamu telepon dia? Ini terjangkau. Saudara, pemulihan terjadi ketika kita mau dibawa semakin taat kepada Yahweh. Jika saudara pada saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam tekanan, sedang dalam kebingungan, jangan cari pertolongan lain. Kita seringkali menganggap bahwa kita nggak cari pertolongan lain, kita setia dengan Dia. Saudara ingat, kesetiaan seperti apa yang saudara sedang lakukan? Kesetiaan yang bertentangan dengan firman-Nya, kesetiaan yang sedang memberontak akan kebenaran firman-Nya, atau kesetiaan yang sedang duduk diam tidak melakukan apa-apa kecuali hanya melakukan kehendak-Nya. Dia mencari orang-orang yang sederhana. Dia mencari orang-orang yang sederhana. Cuma mau bilang, Tuhan, ini kemampuanku, ini yang aku bisa kerjakan. Aku mau belajar setia. Ini yang aku bisa kerjakan. Aku nantikan pertolongan. Ini adalah orang-orang
sekalipun hidupnya nampak semakin sulit dan tertekan. Dengan baik-baik, kami cari orang-orang seperti itu. Orang-orang yang hanya mau berdiam diri di dalam kebenaran firman Yahweh. Gak cuma sekedar berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, saudara. Kalau yang Anda bisa lakukan, ketika Anda minta kerjaan, oh saya bilang Tuhan saya minta pekerjaan, saya tahu kok ajaib, sekalipun SS ku belum keluar, sekalipun paperku di negara ini belum keluar, aku gak akan melanggar firman-Mu. Engkau yang bilang orang yang setia dengan firman adalah orang yang setia dengan peraturan pemerintah. Saya hanya berdiam diri, dan saya bayangkan yang sanggup memberikan saya pekerjaan tanpa surat-surat, dan itu dia lakukan. Sebelum itu dia lakukan, saya minta pekerjaan, Tuhan kasih saya pekerjaan, jaga anak orang tanpa dibayar. Saudara, saya bukan bilang tiru hidup saya. No, saya share. Kalau saudara diberkati, saudara lakukan. Tapi Yahweh sudah meninggalkan pengalaman-pengalaman orang kudusnya di dalam kitab suci ini. Saudara tidak pernah membacanya. Dan sebabnya saudara tidak pernah didorong untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Mari baca firman-Nya. Supaya kita tidak sekedar mengenal Dia, kita tidak sekedar kagum akan Dia, kita tidak sekedar mengatakan, oh Tuhanku maha besar, Tuhanku maha ajaib, oh Dia akan menjadi penolong dalam hidupku, pertolongannya tidak pernah terlambat. Tapi begitu iblis mengguncang, kita mulai ragu. Benar gak sih? Saudara, izinkan Dia menolong saya dan saudara untuk mengenal pribadinya, sehingga pada waktunya, ketika Dia mempercayakan tugas-tugas keimaman, di mana kita boleh berdoa kepada orang yang menyakiti kita, sekalipun dia tidak tahu dia sangat membenci kita, tapi waktu Tuhan memberikan roh itu, sebuah nama di dalam roh doa kita mulai berdoa dengan penuh ketulusan. Doa kita mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam roh. Kita melihat Dia menyatakan kebaikannya pada orang yang membenci kita. Kita nggak terganggu, saudara. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Kau bawa aku menjadi mitra-Mu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Bagaimana kita akan menjadi pribadi yang seperti ini jika kita nggak pernah bergaul dengan firman-Nya? Pagi ini Dia mengajar saya dan saudara, jangan cari Dia karena engkau telah kenyang memakan rotinya. Jangan sekedar mencari Dia karena engkau tahu Dia adalah sumber berkat sepanjang kehidupanmu. Lebih daripada itu, cari Dia karena Dia Tuhan yang menciptakanmu. Cari Dia, hormati, kasihi Dia, karena untuk itulah saya dan kau diciptakannya. Cari Dia karena kita mau semakin taat di hadapannya. Cari Dia karena kita mau semakin mengasihi Dia. Cari Dia karena untuk itulah Dia telah memberikan iman kepada saya dan saudara. Iman, kasih, dan ketaatan. IKT, iman, kasih, taat. Saya nggak membuang pengharapan, saudara. Dikata pengharapan adalah untuk orang-orang yang masih ada di pelataran. Mereka datang karena mereka berharap. Tapi IKT, iman, kasih, taat adalah orang yang telah semakin masuk di dalam ruang kudusnya. Ia selamat di dekat salib karena dia memiliki iman, kasih, dan ketaatan. Saudara dan saya, ketika saudara dan saya diberikan karunia untuk menjadi imaman-imaman terajani, saya dan saudara tidak lagi mempermasalahkan, oh saya melakukan semua ini karena saya berharap bla 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 bla. Tapi mari katakan dengan rendah hati, Roh Kudus, terima kasih, aku dapat melakukan semuanya ini karena Engkau telah memberikan iman kepadaku, Engkau telah mencurahkan kasih-Mu di dalam hidupku, dan Engkau juga yang menolong aku untuk menjadi taat dari hari demi hari. Saudara mau menjadi seperti ini? Saudara mau menerima anugerah ini? Yahweh percayakan kepada saya dan saudara untuk menjadi imaman-imaman terajani pada zaman ini. Jadi harta kesayangan Yahweh itu bukan hanya
Bukan karena standar yang manusia bisa buat. Kalau anak kesayangan itu adalah anak yang gak pernah dimarahin, anak yang gak pernah ditegur, anak yang selalu benar. No way, saudara. Anak kesayangan adalah anak yang selalu dibawa untuk masuk di dalam rencananya. Bisa jadi itu hal yang gak enak di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu hal yang tidak kita harapkan. Tapi tanamkan roh kita. Aku anak kesayangannya. Dia hanya memberikan yang terbaik dalam hidupku. Dia hanya mengizinkan perkara yang dapat mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupku. Karena goal penciptaannya di dalam hidupku adalah menjadikan aku ini terajani. Harta kesayangannya yang kelak akan kembali ke surganya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Kami menerima pengajaran-Mu. Kami menerima kebaikan-Mu. Kami menerima teguran-Mu. Bahwa ketika Engkau mempersiapkan hidup kami, sesungguhnya Engkau sedang mengejar kami menjadi imam yang terajani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Elohim. Engkau memberkati hidup kami supaya kami tahu bagaimana memberkati umat yang Engkau kasihi. Terima kasih untuk pengajaran yang tidak mudah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk pembentukan yang Kau izinkan untuk kami alami. Kami tahu Bapa, kalau hanya kekuatan kami, kalau hanya daging kami udah berontak dari dulu. Dan kalau nyatanya kami menikmati semua yang Kau percayakan dalam hidup kami, itu merupakan anugerah yang besar yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yahweh, Tuhan Maha Pencipta, yang mau hadir sebagai manusia, memberikan teladan sempurna bagaimana kami harus bersikap sebagai anak kesayangan-Mu, bagaimana kami harus mengisi hidup kami untuk berfungsi sebagai imam terajani, berdoa bagi umat yang Kau kasihi, melakukan tugas pekerjaan bukan untuk sekedar memenuhi perut kami dan makan makanan yang dapat binasa, minum dan menjadi haus lagi. Kami bersyukur kami ada di tempat pekerjaan kami, kami ada di tengah-tengah keluarga kami ada di setiap komunitas yang Kau percayakan untuk kami hadiri. Dan semua sebagai satu pernyataan bahwa Engkau rindu memanifestasikan kasih dan kebaikan untuk tengah umat yang Kau kasihi. Kami berterima kasih Bapa, kalau Kau menghadirkan kami di tengah-tengah jemaat yang Kau kasihi, mengizinkan kami untuk hadir dalam kalangan orang yang terbatas di Haleluya Ministry. Juga telah menghadirkan Facebook, dimana banyak orang boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mereka dipilih, mereka dikasihi, mereka dibentuk, mereka diajar untuk berfungsi menjadi imam yang terajani, harta kesayangan-Mu, di mana Engkau berkenan memakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak berpikir melayani, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu hanya untuk sesuatu yang dapat berimpact bagi kehidupan mereka. Tetapi lebih daripada itu, ada kalanya yang Kau mengizinkan kami harus memberi hidup kami untuk menjadi korban bagi banyak orang. Kami percaya Bapak, kami percaya kepada nyatanya hari ini Kau masih bertanya-tanya, bahkan menghujat semua pengajaran yang Kau sampaikan. Kami percaya hanya karena mereka belum tahu kebaikan dan kasih yang luar biasa. Berkati mereka Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami minta di dalam nama Yesus Mesias, Kau berkenan menjamah hidup mereka seperti Kau menjamah hidup kami. Memberikan roh hikmat, membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengenal Engkau yang sesungguhnya. Bapa, terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau percayakan. Terima kasih untuk segala kebutuhan yang kami perlukan yang Kau sediakan dengan cara yang ajaib. Kami
Kami memberkati setiap tangan-tangan yang sudah Kau pakai untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Sebelum kami meminta, Kau telah menyediakan cara yang ajaib. Terima kasih untuk gedung yang baik ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang Kau pakai untuk memberkati pelayanan ini. Kau tidak pernah mengajar kami untuk mengemis. Sanggup menggerakkan setiap orang untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kau ajar kami untuk menjadi bendahara-bendahara yang jujur di hadapan-Mu, siap dipakai, siap dipercayakan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih lagi. Berkati Franchise Center, berkati Debbie yang telah memanage gedung ini sedemikian rupa dengan hikmat yang Kau berikan. Terima kasih untuk setiap kemurahan yang Kau nyatakan melalui pemilik gedung ini. Berkati mereka dengan kebenaran firman. Selamatkan hidup mereka. Biarkan jalan keselamatan menjadi bagian kehidupan mereka. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, dalam berdoa memberkati pelayanan di tempat ini, sehingga pelayanan di tempat ini boleh menjadi saluran berkat-Mu, boleh menjamah setiap orang dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik amat baik, sungguh luar biasa. Kau layak dipuji dan ditinggikan. Kau Bapa yang luar biasa, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan bawa semua umat yang Kau kasih untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.